Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang karakteristik petani lokal dalam perkembangan pemenuhan lokal pangan. Dan anggota yang terlibat, yang pertama ada saya, Fadlul Firdaus, selanjutnya ada Mita Febriana Umardi, dan Dede Abdul Miftah. Pertama, saya akan menjelaskan kondisi petani di Kuningan, lebih tepatnya di desa, di kampung atau kecamatan saya. Untuk karakter ekonominya menengah ke bawah dan tanaman yang dijadikan usaha yaitu padi. Dan harga beberapa waktu mengalami fluktuasi harga tergantung dengan musimnya dan tujuan dari hasil taninya adalah konsumsi pribadi dan untuk dijual ke pasar-pasar daerah kecamatan. Dan selanjutnya adalah aspek ekologi atau hubungan timbal balik, yaitu pemasarannya cukup mudah karena akses jalan yang dekat dengan lahan. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi oleh para petani, ada cuaca atau musim yang tidak menentu, hama yang sulit dibasmi, dan jarak tempuh dari rumah ke lahan atau sawah yang cukup jauh. Kendala lainnya adalah kurangnya anak muda yang ingin menjadi petani dikarenakan gengsi dan berkeinginan bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang namanya anak muda jadi tidak ingin panas-panasan seperti itu dan ingin bekerjanya di perusahaan-perusahaan. Dan selanjutnya sumber daya manusianya, masyarakat lebih memilih menjadi petani karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai dan dalam bertani tidak membutuhkan skill khusus ataupun nilai rapor yang cukup tinggi. Dan karena SDM-nya juga hanya dari kalangan SD sampai SMP. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efektivitas kelompok tani di Garut. Sebelumnya kelompok tani merupakan sekumpulan petani yang mempunyai kepentingan bersama dalam usaha tani yang bersifat non-formal dan dilandasi oleh kesadaran bersama dan atas asas kekeluargaan. Dengan adanya pemberdayaan secara kelompok dianggap akan lebih efektif karena adanya interaksi secara langsung yang dapat menumbuhkan dan memperkuat rasa solidaritas antar petani. Wah, jadi efektivitas ini menumbuhkan sifat gotong royong sesama petani dan hasilnya akan lebih menguntungkan. Selanjutnya, contohnya di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, merupakan salah satu kecamatan yang sebagian besar petaninya ikut bergabung dalam kelompok tani dan terdapat banyak kelompok tani di setiap daerah. Salah satunya kelompok tani yang bernama Ijtihad yang berdiri di daerah Pemula, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler yang diketuai oleh Bapak Hanhan. Jadi itu salah satu contoh efektivitasnya. Adapun fungsi dari kelompok tani, yang pertama sebagai wadah setiap anggota untuk berinteraksi, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, agar mendapat keuntungan lebih untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Yang kedua, ada wadah untuk memperkuat kerjasama di antara sesama petani. Yang ketiga, untuk unit produksi yaitu sekelompok unit usaha anggota tani untuk membentuk segala yang efisien dan ekonomis. Nah, contoh budidaya di Garut ada jagung. Dan di Garut juga merupakan salah satu sentra produksi jagung yang diprediksi menjadi penyumbang produksi jagung terbesar di Jawa Barat. Wah, keren ya. Dan pertanian Kabupaten Garut mencatat sejumlah areal tanaman jagung mulai memasuki panen raya. Hasil panen siap memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun di tingkat Jawa Barat. Jadi, jagung merupakan sentra produksi yang dicumbang oleh Garut sebagai salah satu sentra terbesar di Jawa Barat. Nah, itu saja. Selanjutnya, kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara agraris. Sebagian besar masyarakat menengah ke bawah memilih menjadi petani sebagai mata pencaharian mereka. Lahan dan iklim di Indonesia sangat cocok untuk dijadikan sektor pertanian. Untuk menyatukan para petani di setiap daerah, dibentuklah kelompok tani yang bersifat non-formal. Kelompok tani dianggap akan lebih efektif karena adanya interaksi secara langsung antara para petani yang dapat menumbuhkan jiwa solidaritas yang kuat antara sesama petani. Nah, itu saja
presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.